Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya. Di sini kita akan belajar tentang uji regresi dengan menggunakan SPSS dan Excel. Sebelumnya kita belajar dulu ya, apa itu uji regresi. Jadi, uji regresi adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk melihat hubungan dan pengaruh antara satu atau lebih variabel. Nah, jadi variabelnya itu ada variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, sederhananya nih, uji regresi menjawab pertanyaan apakah X berpengaruh terhadap Y. Jadi, apakah variabel bebasnya itu berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Nah, selanjutnya jenis-jenis uji regresi yang sering dipakai. Jenis-jenis uji regresi itu ada dua ya. Yang pertama, uji regresi linear sederhana. Jadi, uji regresi linear sederhana ini digunakan jika hanya ada satu variabel X atau variabel bebasnya dan satu variabel Y yaitu variabel terikat. Contohnya nih, pengaruh minat belajar X-nya, variabel bebasnya terhadap hasil belajar Y-nya ya, variabel terikat. Jadi, selanjutnya persamaan regresi linear sederhana, yaitu rumusnya Y sama dengan A plus BX. Jadi, keterangannya yaitu Y sebagai nilai yang diprediksi, A-nya itu konstanta, B-nya koefisien regresi, X-nya variabel bebas. Yang kedua, uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda ini digunakan jika variabel X-nya lebih dari satu. Contohnya nih, motivasi belajar X-nya 1, gaya belajar X2. Nah, hasil belajar Y. Jadi, uji regresi linear berganda ini karena variabelnya itu ada 3. Jadi, dia menggunakan uji regresi linear berganda. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Langsung saja ya kita ke contoh uji regresi linear sederhana. Di sini, Iva sedang melakukan penelitian. Ia ingin mengetahui apakah motivasi belajar berpengaruh terhadap hasil belajar di sekolah MTS Negeri 1 Lampung Timur pada kelas 7A dan 7B. Masing-masing kelas berjumlah 32 siswa. Berikut datanya. Ini ada keterangannya ya, motivasi belajar itu sebagai X-nya, hasil belajar itu sebagai Y-nya. Di sini ya datanya. Langsung saja kita ke uji Excel-nya dulu ya. Uji menggunakan Excel. Di sini terdapat data ya, yang sudah tadi uji, di sini ada data motivasi belajar dan hasil belajar siswa SMP atau MTS. Kita akan uji regresinya. Di sini karena variabelnya itu 2, X dan Y, maka kita menggunakan uji regresi linear sederhana. Jadi kita langsung saja klik data. Kita klik data analyze di sini ya. Selanjutnya,
Kita cari regression, kita pencet oke. Selanjutnya, kita masukkan nih. Dari Y-nya dulu ya, Y atasnya. Sorry. Salah pencet. Nah, di sini input dulu ya Y-rank-nya. Dari atas ini, tarik tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Selanjutnya input X-rank-nya dari atas sendiri ya. Nah, selanjutnya kita ituin labelnya. Ini diganti output rank. Selanjutnya kita klik ini. Kita klik di sini. Selanjutnya kita oke. Nah, di sini muncul ya datanya berapa-berapanya. Bisa dilihat pada tabel yang sama. Di sini, yang pertama, kita bisa analisis kita bisa melihat hasil analisis korelasi atau nilai korelasi yang dapat dilihat dari multiple R, yaitu ini ya. Multiple R itu 0,5158. Kita rapihin dulu ya. Nah, di sini didapat nilai korelasinya, yaitu bisa dilihat pada ini ya. Multiple R-nya 0,516 atau 0,516. yang berarti nih, karena nilai korelasi antara X dan Y itu adalah 0,5116, maka nilai korelasinya itu termasuk kategori yang kuat. Bisa dilihat pada tabel korelasi di sini ya. Di sini 0,516, maka masuk yang mana? Sedang ya. Oh, salah. Ini yang sedang ya. Sedang. Yang rendah ya. Yang sedang. Salah ini, sorry. Berarti ini dalam kategori sedang. Karena 0,516. Nah, di sini berarti 0,40 sampai 0,40 sampai 0,599. Maka kategorinya sedang ya, nilai korelasi antara X dan Y-nya. Selanjutnya, yang kedua, nilai koefisiennya bisa kita lihat pada tabel R-square. Di sini nilai koefisien determinasi yaitu 0,241 atau 24% yang berarti bahwa X dapat menjelaskan Y sebesar 24%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya nih, bisa diketahui ya output ANOVA-nya, hasil output ANOVA yang menunjukkan bahwa F hitungnya yaitu 10,5
0,87909 dengan nilai signifikannya 0,0025. F hitung ini bisa dibuktikan dengan F tabel untuk mempermudah kita membandingkan nilai signifikannya dengan alfa. Nah, jadi kita menggunakan alfanya yaitu 0,005. Sehingga dapat disimpulkan ya, karena datanya tadi 0,0025, maka sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara variabel X dan Y, berarti ada pengaruh model belajar terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya, yaitu persamaan regresinya, bisa dilihat pada bagian bawah ya, tabel bawah. Persamaan regresi bisa dilihat pada tabel koefisien nih, di koefisien ya. Jadi persamaan regresinya yaitu indeksnya 35,82354894 dengan X-nya 0,473964. Jadi persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 35,823 plus 0, plus 73Y. Yang berarti bahwa jika X-nya 0, maka Y-nya adalah 35,823. Ketika X-nya jadi pengaruh positif variabel dan Y-nya itu, jadi pengaruhnya itu positif ya, karena di sini positif. Ketika X-nya naik 1, maka Y-nya akan naik ke 0,473. Nah, jadi kesimpulannya signifikan ya. Selanjutnya nih, kita akan menguji data ini, data yang sudah kita cari pada Excel. Kita selanjutnya akan mengetes apakah benar gitu. Kita menggunakan SPSS. Kita masukkan datanya dulu ya. Tadi variabel Y-nya kita copy saja. Satu-satu ya teman. Kita klik data view untuk mengisi X1, untuk mengisi tabelnya ya. Nah, ini copy yang bagian Y-nya. Sorry. Nggak kesalin. Nah, di sini setelah kita memasukkan datanya, kita klik variabel view-nya. Kita ganti yang pertama itu X-nya ya, variabel bebas, dan ini variabel terikatnya. Ini ganti ya teman-teman, Y. Untuk desimalnya kita ubah ke 0. Untuk labelnya kita tulis tadi X-nya itu apa. Jadi X-nya itu motivasi belajar.
belajar. Yang kedua, X2-nya yaitu hasil belajar. Selanjutnya, setelah kita sudah mengisi ini, sudah mengubah ini, kita klik Analyze, kita klik Regression, klik Linear. Nah, untuk motivasi belajar atau X-nya itu kita letakkan di independen, jangan salah ya teman-teman. Dan hasil belajar kita letakkan pada dependen. Setelah kita mengisi ini, maka kita klik OK. Nah, sudah muncul hasilnya. Ini hasilnya sama ya dengan perhitungan dengan perhitungan Excel yang sudah dilakukan tadi. Diketahui ya ANOVA-nya nilai signifikannya 0,003, sorry. Terus R square-nya ini 266, R-nya 5, koefisien korelasinya yaitu 516. Tuh, jadi sama saja. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.